Gita 4, herbal equal cinta kasih sayang. God is the Almighty, Tuhan yang maha, maha, maha. Herbal equal cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang. Dewan dengan rasa cinta kasih sayang pada ciptaannya pasti punya kepedulian terhadap makhluk ciptaannya. Penciptaan itu pasti sempurna. Tak mungkin penciptaan dilakukan asal jadi, asal bikin, lalu setelah tercipta tidak dipedulikan. Bagi setiap makhluk pasti disiapkan modal kehidupan berupa bahan makanan dari tanaman maupun hewan, bahan kesehatan dan juga resepnya yang dititipkan pada kaum tertentu. Ada rantai atau lingkaran kehidupan disiapkan, direncanakan sedemikian rupa agar bisa saling menopang antara satu mata rantai dengan mata rantai berikutnya. Di setiap daerah atau kawasan telah disediakan bahan makanan dan bahan kesehatan yang sesuai dengan kondisi iklim kawasan tersebut. Kawasan dengan iklim 4 musim tentu tersedia tanaman atau hewan yang cocok dengan iklim tersebut. Kawasan dengan iklim tropik dengan curah hujan dan sinar matahari sepanjang tahun memiliki kemungkinan lebih banyak tanaman dan hewan yang dapat tumbuh atau hidup di kawasan tersebut. Tanaman yang tumbuh di kawasan tropik khatulistiwa seperti Indonesia ada ratusan ribu jenis, dengan sekitar 35.000 memiliki potensi sebagai obat herbal. Indonesia memiliki kekayaan alam hayati terbesar di dunia, disebut mega biodiversity. Ada sifat Dewan, yaitu yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha mengetahui, maha sempurna. Maka ia siapkan obat alami untuk menghadapi berbagai penyakit yang akan hadir di dalam kehidupan manusia. Jadi, herbal dari tanaman obat sudah tersedia sejak awal penciptaan. Di belakang herbal ada cinta kasih sayang Dewan kepada umat manusia. Untuk menjaga cinta kasih sayang atau CKS itu, manusia perlu mempelajari setiap tanaman yang ada, mencari potensi obat yang dikandung setiap tanaman. Perlu diketahui dari satu tanaman bisa diperoleh beberapa bahan herbal yang memiliki manfaat berbeda seperti akar, batang, kulit batang, daun, bunga, buah, biji, kulit buah, kulit biji. Bahkan benalu suatu tanaman bisa digunakan sebagai obat penyakit tertentu. Menurut penelitian saya, bagian yang berbeda dari suatu tanaman bisa memiliki potensi pengobatan yang berbeda, manfaat yang berbeda, sedikit berbeda, atau malah cukup berbeda antara satu bahan dengan bahan yang lainnya. Ada herbal yang menggunakan seluruh bagian dari suatu tanaman, herbal lain hanya menggunakan salah satu bagian dari sekian banyak bagian tanaman, mungkin daunnya saja, atau akarnya saja, buahnya saja, dan lain-lain. Ada herbal yang terdiri dari kombinasi berbagai bagian dari berbagai tanaman. Pencampuran ini diperlukan untuk memperkuat efek pengobatan pada penyakit tertentu. Sikap konyol orang Barat. Sekelompok manusia modern dari kawasan 4 musim dengan kemungkinan tumbuh tanaman lebih sedikit, kaum Barat ada di kawasan utara khatulistiwa, mengatakan kalau obat dari tanaman obat itu tidak saintifik, tidak bagus, terbelakang, tidak bermanfaat, berbahaya, harus dihindari. Hanya obat buatan mereka yang dikatakan bagus, lebih baik daripada herbal. Penggunaan herbal dilarang,
penjualan herbal dipersulit. Keharusan mengurus perizinan disiapkan agar sulit untuk bisa menjualnya. Undang-undang disiapkan dan lain sebagainya agar usaha untuk mendapatkan herbal itu menjadi lebih sulit. WHO atau Badan Kesehatan Dunia terlihat mengabaikan dan lebih mendorong masyarakat dunia untuk mengambil obat farmasi. Tidak terlihat adanya dukungan untuk menggali manfaat dari tanaman obat. Hanya sekedar pernyataan yang kemudian terlihat adanya pembiaran. Kepala atau pimpinan keagamaan di luar sana tidak berani mendukung penggunaan herbal yang sudah disediakan oleh Dewan. Konyol. Kepala keagamaan pun tak bertuhan. Kenapa tak berani meyakinkan umat adanya cinta kasih sayang Dewan? Kenapa tak berani menyampaikan kepada umat bahwa Dewan itu maha baik, maha kasih, maha sayang, maha peduli, maha mengetahui, maha kuasa, dan sudah menyediakan modal kehidupan yang kebetulan berada di daerah tropik. Kenapa tak mendorong umat untuk menggunakan herbal yang sudah disediakan Dewan, terutama pada kondisi pandemik saat ini? Apakah mereka merasa lebih pintar, lebih baik, lebih hebat daripada Dewan? Merasa mampu membuat obat bagi berbagai penyakit sementara Dewan dianggap tidak peduli kepada manusia. Setelah manusia melewati prosedur penciptaan lalu manusia disuruh mencari sendiri bahan kesehatan itu. Dewan dianggap tak mampu, hanya sekedar makhluk goib, loyo, dongo, bodoh, tak pedulian, tak mampu mengetahui kemungkinan hadirnya penyakit. Adakah yang percaya dengan herbal? Sebenarnya ada banyak orang percaya dengan herbal. Mereka yakin kalau Dewan telah menyediakan obat di alam. Mereka berusaha untuk mendapatkan herbal, melakukan penelitian, membuat catatan tentang herbal tertentu untuk obat penyakit tertentu, kemudian mempublikasikan temuan mereka di berbagai media, menulis buku-buku herbal. Pengetahuan herbal disebarkan dan diajarkan kepada orang yang tertarik melalui lembaga atau sekolah herbal dan diberikan kepada pasien mereka melalui klinik atau praktek pengobatan herbal. Adakah komunitas, bangsa, negara yang percaya herbal? Ada. Ada beberapa negara yang memiliki catatan herbal, memiliki banyak obat herbal. Rakyat negara tersebut memproduksi herbal. Dan herbal atau traditional medicine ini dimasukkan ke dalam SKN mereka. SKN adalah Sistem Kesehatan Nasional. Ada yang sepenuhnya menggunakan herbal, ada yang menggunakan beberapa herbal, ada yang mengkombinasikan herbal, traditional medicine, dengan obat konvensional atau farmasi. Ada yang memberikan kesempatan bagi warga untuk memilih menggunakan obat herbal atau menggunakan obat konvensional. Cina merupakan satu-satunya negara yang menyimpan catatan herbal sejak 5.000 tahun lalu. Terus melakukan penelitian herbal, mencari resep-resep pengobatan untuk menghadapi bermacam penyakit, memberikan herbal kepada rakyatnya melalui para ahli obat atau shinsei, memasukkan atau mengintegrasikan herbal TCM atau Traditional Chinese Medicine ke dalam SKN mereka, memproduksi bermacam obat herbal dalam bentuk pil, kapsul, bubuk ramuan, jamu godok, dan lain sebagainya, dan memasarkannya ke seluruh dunia. Tidak hanya memproduksi dan memasarkan produk herbal, Cina juga memberikan kesempatan bagi warga negara lain untuk mempelajari TCM dan CPK atau cara perawatan kuno
seperti massage, akupunktur, akupresur, terapi dengung, gong kecil dengan frekuensi tertentu, terapi air panas dingin, pengobatan tenaga prana, meditasi, olah tubuh, yoga, qigong, dan lain-lain. Banyak universitas di negara maju sudah menyediakan jurusan TCM dan CPK dengan pengajar dari Cina atau orang-orang non-Cina yang sudah master dalam TCM dan CPK. Ada banyak negara dunia ketiga, terutama di Afrika, yang masih mengandalkan obat dari tanaman obat. Dengan perkiraan sekitar 80% obat yang mereka konsumsi berasal dari tanaman obat. Mereka masih bertuhan. Beragama tapi tak bertuhan. Sekian ratus tahun bahkan ribuan tahun orang mengaku beragama, tapi banyak yang tak percaya kalau Dewan sudah menyediakan obat di alam. Banyak kepala negara tak bertuhan. Juga gabungan negara Eropa sama saja. Komisi Kesehatan Uni Eropa telah melarang herbal, dianggap berbahaya, tidak aman. Mereka membuat peraturan yang mempersulit warga mendapatkan herbal, menetapkan biaya pengurusan izin edar herbal yang mahal untuk setiap bahan yang ada di dalam suatu obat herbal yang akan dijual. Herbal hanya dianggap sebagai suplemen, bukan obat. Begitu juga kepala keagamaan di sana sama sekali tak bertuhan karena tak percaya kalau Dewan sudah menyediakan obat di alam. Sekali lagi, konyol pakai banget. Mereka bukan tak percaya terhadap obat dari tanaman obat, tapi mereka tak mau menerima kenyataan kalau mereka tidak punya cukup persediaan tanaman obat. Tanaman obat itu adanya di daerah tropik dan subtropik, terutama di Indonesia. Mereka tak bertuhan. Dewan itu maha kasih, maha sayang, maha kuasa, maha mengetahui. Bahan kesehatan sudah disediakan. Kalau tak percaya, equal tak bertuhan. Dan tidak punya cinta kasih sayang. God is the Almighty. Terima kasih. Sampai jumpa di Gita 5.